Pengantar Perbankan Syariah. Definisi perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini menekankan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip perbankan syariah: yang pertama, larangan riba; yang kedua, keadilan dan transparansi dalam setiap bertransaksi; yang ketiga, larangan gharar; yang keempat, orientasi sosial dan kemaslahatan masyarakat; yang kelima, investasi yang halal dan etis; yang keenam, salah satu prinsip penting dalam pengawasan syariah juga menjadi perbankan syariah; yang ketujuh, larangan maisir atau perjudian; yang kedelapan, prinsip kemitraan atau syirkah; dan yang kesembilan, prinsip keadilan atau al-adl. Sejarah perbankan syariah di Indonesia. Di Indonesia, sejarah modern perbankan syariah baru dimulai pada akhir abad ke-20. Perkembangan ini muncul karena meningkatnya kesadaran umat Islam akan pentingnya keuangan halal dan kebutuhan akan alternatif sistem perbankan yang adil. Lahirnya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1991 menjadi tonggak sejarah penting. Bank ini didirikan sebagai hasil kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan pengusaha muslim yang ingin menyediakan layanan perbankan sesuai prinsip syariah. Bank Muamalat menjadi pionir dengan menawarkan berbagai produk syariah termasuk tabungan, deposito, pembiayaan murabahah, dan akad bagi hasil, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan berbasis Islam. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak lepas dari dukungan pemerintah melalui regulasi. Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 menjadi dasar hukum awal, walaupun belum ada ketentuan khusus untuk bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian penting dari sejarah keuangan nasional. Perkembangan tersebut turut diperkuat oleh semakin luasnya jaringan layanan yang dimiliki oleh bank syariah. Tidak hanya melalui kantor cabang, bank syariah kini hadir di hampir seluruh wilayah Indonesia melalui kantor layanan syariah, agen laku pandai, ATM syariah, hingga jaringan ATM nasional yang terintegrasi. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan kebutuhan akan layanan keuangan berbasis syariah muncul karena masyarakat muslim menginginkan sistem perbankan yang sesuai prinsip Islam. Sebelum 1991, masyarakat yang ingin bertransaksi secara syariah hanya memiliki satu opsi terbatas, seperti lembaga non-bank atau praktik informal. Yang kedua, pertumbuhan bank dan unit usaha syariah. Sejak pendirian Bank Muamalat, jumlah bank syariah dan unit usaha syariah meningkat secara signifikan. Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, dan unit usaha syariah di bank konvensional menjadi contoh ekspansi industri ini. Yang ketiga, pertumbuhan aset dan daya saing. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat, kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan produktif, dan pengembangan produk yang beragam, termasuk pembiayaan konsumtif, usaha mikro, rumah, dan produk investasi berbasis syariah. Keempat, regulasi dan pengawasan. Regulasi menjadi faktor penting dalam perkembangan perbankan syariah. Selain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, OJK mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan produk terhadap syariah. Dengan adanya pengawasan. Kelima, inovasi produk dan teknologi digital. Perkembangan perbankan syariah semakin pesat dengan hadirnya inovasi digital. Mobile banking syariah, aplikasi pembayaran e-wallet berbasis syariah, dan pembiayaan daring memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan dengan cepat, aman, dan mudah. Inovasi ini memperluas jangkauan perbankan syariah ke segmen masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau, termasuk generasi muda dan masyarakat di daerah terpencil. Yang keenam, merger dan konsolidasi BESA. Salah satu tonggak penting adalah merger Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI pada tahun 2021. Merger ini bertujuan meningkatkan skala usaha, efisiensi operasional, inovasi produk, dan penetrasi pasar.
Ketujuh, studi kasus produk dan pembiayaan. Beberapa bank syariah telah berhasil mengembangkan produk pembiayaan inovatif seperti pembiayaan rumah syariah dengan akad murabahah dan ijarah, pembiayaan usaha mikro berbasis musyarakah, dan pembiayaan pendidikan syariah. Yang kedelapan, literasi, edukasi, dan sosialisasi. Perkembangan industri syariah tidak terlepas dari upaya meningkatkan literasi masyarakat. Universitas, lembaga pelatihan, seminar, dan program sosialisasi publik telah membantu masyarakat memahami konsep syariah, produk keuangan halal, dan mekanisme pembiayaan berbasis syariah. Edukasi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah, mendorong inklusi keuangan, dan menciptakan sumber daya manusia yang kompeten. Yang kesembilan, peran sosial dan keberlanjutan. Bank syariah berperan aktif dalam pembangunan sosial ekonomi melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Dana ini digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan proyek sosial ekonomi lainnya. Yang ke-10, tantangan dalam prospek masa depan. Prospek perbankan syariah Indonesia sangat cerah. Penetrasi masyarakat akan terus meningkat, produk investasi dan pembiayaan semakin inovatif, dan integrasi dengan pasar global akan memperluas peluang ekonomi. Perbankan syariah akan semakin menjadi pilar penting dalam sistem keuangan nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Perkembangan perbankan syariah di dunia. Tahapan perkembangan perbankan Islam di dunia. Tahapan pertama dimulai ketika sebagian ulama yang tidak memiliki pendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan-persoalan sosial ekonomi pada masa itu mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Yang tahapan kedua dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an. Pada tahapan ini, para ekonom muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Yang tahapan ketiga ditandai dengan upaya-upaya konkret untuk mengembangkan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non-riba baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintah. Tahapan ini merupakan sinergi konkret antara usaha intelektual dan material para ekonom, pakar, bariker, para pengusaha, dan para hartawan muslim yang memiliki kepedulian kepada pengembangan ekonomi Islam. Yang keempat, ditandai dengan pengembangan pendekatan integratif untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam, terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat. Pertama, pada tahun 2020, ukuran pasar perbankan syariah sekitar 2,9 triliun, turun 3,9% dari tahun sebelumnya. Menurut laporan The Banker, pada tahun 2020, 70 bank syariah masuk dalam daftar 1000 bank terbesar di dunia. Total modal bank-bank ini lebih dari 312 miliar dan pasar perbankan Islam hadir di lebih dari berbagai negara di seluruh dunia. Kedua, menurut Ernst & Young, pasar perbankan syariah diperkirakan akan mencapai 53,8 triliun dalam beberapa tahun ke depan, terhitung sekitar 0,0% dari total pasar perbankan global. Ketiga, menurut laporan Thomson Reuters tentang pasar keuangan syariah global untuk tahun 2020, ukuran pinjaman syariah khususnya sukuk mengalami peningkatan signifikan sebesar 10,0% dibandingkan tahun sebelumnya mencapai total 139,8 miliar. Produk dan jasa perbankan syariah. Hawala. Definisi hawala. Hawala atau oper kredit adalah akad transaksi yang terjadi karena seseorang mengalihkan utangnya kepada orang lain agar utang tersebut tidak menjadi tanggungannya. Secara etimologi, asal kata al-hawala dari kata at-tahawul, yaitu al-intiqal atau pemindahan atau pengalihan. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-hawala secara etimologi adalah pemindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain.
Adapun al-hawala menurut istilah ulama fikih yaitu pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya menurut pendapat di dalam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Al-hawala adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran utang dari suatu pihak kepada pihak yang lain. Jenis-jenis hawala. Dalam aplikasinya, hawala dibagi ke dalam beberapa bagian sebagaimana yang dikemukakan di dalam mazhab Hanafi. Jika dilihat melalui objek akadnya, hawala terdiri dari dua macam. Pertama, hawala al-haq atau pengalihan hak piutang, yaitu apabila yang dialihkan merupakan hak untuk menuntut pembayaran utang. Kemudian hawala ad-dain atau pengalihan piutang, yaitu apabila yang dialihkan itu adalah kewajiban untuk membayar utang. Adapun jika ditinjau dari jenis akadnya, maka hawala juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu hawala mutlaka atau pengalihan mutlak dan hawala muqayyada atau pengalihan bersyarat. Adapun hawala muqayyada yaitu kebalikan dari hawala mutlaka, yaitu akad hawala hanya ganti dari pembayaran utang pihak pertama atau muhli kepada pihak kedua atau muhal. Kafala. Pengertian kafala. Al-kafala secara etimologi berarti jaminan atau aldaman, beban atau hamalah, dan tanggungan atau za'ama. Oleh karena itu, Ibnu Arabi menyatakan bahwa kata kafil dan damin memiliki makna dan pengertian yang serupa. Salah satu dari beberapa fungsi bank syariah adalah memberikan jaminan kepada nasabahnya. Kedua, ketentuan kafala. Pertama, dalam praktik akad, kafala penjamin dapat menerima komisi sepanjang tidak memberatkan. Kafala dengan imbalan atau fee berdasarkan kesepakatan yang saling terikat tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam menggandakan kontrak atau akad. Kedua, pihak yang berutang atau asil makful anhu. Pihak orang yang berpiutang atau makful lahu. Pihak penjamin atau kafil, objek penjaminan atau makful bihi. Wakalah. 1. Pengertian wakalah. Secara etimologi, wakalah adalah menyerahkan dan menjaga atau melindungi. Adapun secara terminologi, sebagaimana yang disebutkan di dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia, wakalah perwakilan, penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Kedua, ketentuan wakalah. Pertama, ketentuan wakalah, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam menggandakan kontrak atau akad. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Kedua, rukun dan syarat wakalah. Syarat-syarat muwakil atau yang mewakilkan. Kedua, syarat-syarat wakil atau yang mewakili. Ketiga, syarat hal-hal yang diwakilkan. Rahan. Yang pertama, pengertian rahan. Rahan atau gadai secara etimologi adalah tetap, bersambung dan tidak putus atau dawam, kekal terus-menerus. Adapun definisi rahan dalam istilah syariat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu menjadikan harta benda sebagai jaminan utang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya, atau harta benda yang dijadikan jaminan utang untuk dilunasi atau utang tersebut dari nilai barang jaminan apabila tidak mampu melunasinya dari orang yang berutang. Kedua, ketentuan rahan. Pertama, hukum bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan diperbolehkan dengan ketentuan hukum. Kedua, ketentuan umum. Murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan mahrum atau barang sampai semua utang rahim atau yang menyerahkan barang dilunasi, mahrum dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai mahrum, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan mahrum.
pada dasarnya penyimpanan kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan mahrum tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penjualan mahrum apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya. Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka mahrum dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualan mahrum digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin. Tabungan syariah, pengertian pembiayaan tabungan dalam lembaga keuangan syariah. Pembiayaan tabungan dalam lembaga keuangan syariah atau LKS merupakan skema penyimpanan terhadap dana oleh nasabah di mana pengelolaannya didasarkan pada prinsip syariah seperti mudharabah atau bagi hasil ataupun wadiah atau titipan. Produk tabungan dalam lembaga keuangan syariah adalah solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam dan dapat menjadi salah satu jalan untuk masyarakat yang ingin menghindari riba. Prinsip dasar pembiayaan tabungan dalam lembaga keuangan syariah. Pertama, akad dalam pembiayaan. Kedua, skema dalam pembiayaan tabungan dalam lembaga keuangan syariah. Manfaat pembiayaan tabungan dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, bebas riba. Tidak mengandung unsur bunga seperti di bank konvensional. Kedua, keamanan dana. Dana dikelola sesuai prinsip syariah dan tidak diinvestasikan pada sektor haram. Ketiga, kemudahan akses. Pembiayaan tabungan bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan syariah. Keempat, perencanaan keuangan yang lebih baik membantu nasabah mencapai tujuan finansial jangka panjang. Contoh produk pembiayaan tabungan dalam lembaga keuangan syariah. BSI, tabungan mudharabah yang menjadi satu di antara beberapa instrumen simpanan berbasis syariah. Dengan BSI, tabungan mudharabah, para nasabah memungkinkan untuk memperoleh bagi hasil yang tidak tetap berdasarkan kinerja investasi yang dilakukan oleh bank. Landasan hukum pembiayaan tabungan dalam lembaga keuangan syariah. Pertama, landasan hukum Islam atau fiqh muamalah. Yang kedua, landasan hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Yang ketiga, fatwa DSN MUI pembiayaan tabungan. Dalam lembaga keuangan syariah, deposito syariah. Pengertian deposito syariah. Deposito syariah adalah investasi dan berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau undang-undang. Yang ketiga, bank syariah menerapkan akad mudharabah untuk deposito. Seperti halnya tabungan, dalam hal ini nasabah atau deposan bertindak sebagai sahibul mal dan bank selaku mudharib. Dasar hukum deposito syariah. Yang pertama, Quran Surah Al-Ashr ayat 18. Yang ketiga, Quran Surah Al-Baqarah ayat 266 dan Quran Surah An-Nisa ayat 9. Kredit syariah. Dalam konteks ini, kartu kredit syariah adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk melakukan transaksi dengan menanggung dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah. Penggunaan istilah kartu kredit syariah juga dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan ambiguitas dalam memahami konsep kredit syariah. Menurut Mudrajat Kuncoro, ada 4 indikator prosedur kredit syariah, yaitu yang pertama, realisasi kredit syariah, yaitu proses pencairan dana ke kredit syariah kepada nasabah. Kedua, kemudahan prosedur, yaitu kemudahan dalam proses pengajuan dan persetujuan kredit syariah. Ketiga, kecepatan pelaksanaan, yaitu kecepatan dalam proses pencarian dana kredit syariah. Dan yang keempat, persyaratan, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan kredit syariah. Pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah adalah suatu bentuk pembiayaan yang tunduk pada prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip-prinsip yang berdasarkan pada ajaran Islam. Pembiayaan syariah menawarkan berbagai jenis pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, murabaha, dan ijarah.
Pembiayaan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kebaikan. Pembiayaan syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Jasa perbankan syariah. Jasa perbankan syariah adalah suatu bentuk jasa perbankan yang tunduk pada prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip-prinsip yang berdasarkan pada ajaran Islam. Berikut adalah jenis-jenis jasa perbankan syariah. Pertama, tabungan syariah. Kedua, pembiayaan syariah. Ketiga, jasa mudharabah. Yang keempat, jasa musyarakah. Kelima, jasa ijarah. Keenam, asuransi syariah. Jasa perbankan syariah memiliki beberapa kelebihan, seperti tidak adanya bunga atau riba dan lebih adil dalam pembagian hasil. Produk investasi syariah. Investasi syariah adalah suatu bentuk investasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika Islam. Produk investasi syariah menawarkan berbagai pilihan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu contoh produk investasi syariah adalah saham syariah, yang merupakan saham perusahaan yang telah disaring berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Saham syariah ini dapat memberikan keuntungan bagi investor melalui dividen dan peningkatan harga saham. Selain itu, obligasi syariah juga merupakan produk investasi syariah yang populer yang menawarkan pendapatan tetap dan keamanan investasi yang lebih tinggi. Produk asuransi syariah. Definisi produk asuransi syariah. Produk asuransi syariah adalah produk asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu keadilan, keseimbangan, dan solidaritas. Asuransi syariah memiliki beberapa tujuan, yaitu memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Prinsip dasar asuransi syariah: yang pertama, tauhid atau unity; yang kedua, keadilan; yang ketiga, tolong-menolong atau ta'awun; yang keempat, kerjasama; yang kelima, kerelaan; yang keenam, amanah; yang ketujuh, riba; yang kedelapan, maisir atau judi. Layanan perbankan syariah. Definisi layanan perbankan syariah: pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh produsen untuk memenuhi keinginan konsumen, sehingga kebutuhan dan keinginan konsumen dapat tercapai. Layanan perbankan syariah adalah suatu bentuk layanan keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip-prinsip yang berdasarkan pada ajaran Islam. Jenis-jenis layanan perbankan syariah: yang pertama, tabungan syariah; kedua, giro syariah; dan yang ketiga, pembiayaan syariah. Layanan teller bank syariah. Definisi layanan teller bank syariah: teller adalah karyawan bank yang memiliki peran penting dalam melayani nasabah terkait keperluan perbankan. Tugas utama teller adalah membantu nasabah dalam melakukan transaksi keuangan seperti penyimpanan uang, transfer uang, pencairan cek, dan lain-lain. Teller juga dikenal sebagai frontliner karena menjadi garda terdepan baik dalam berinteraksi dengan nasabah. Peran penting yang harus dimiliki seorang teller: teller bertanggung jawab untuk melakukan transaksi penyetoran dan penarikan uang tunai, melayani setoran BPJS, pembayaran Oriflame, serta membantu nasabah dalam membuka kembali nomor rekening yang terblokir. Dengan demikian, teller menjadi ujung tombak dalam memberikan layanan yang cepat dan akurat kepada nasabah. Selain itu, teller juga harus memiliki kemampuan untuk memberikan informasi yang akurat dan membantu nasabah dalam memahami produk dan layanan perbankan syariah. Hal ini sangat penting dalam membangun kepercayaan dan kepuasan nasabah, yang pada akhirnya akan meningkatkan loyalitas nasabah dan pendapatan bank. Layanan ATM bank syariah. Definisi layanan ATM bank syariah: ATM adalah
sebuah fasilitas yang disediakan oleh bank untuk memudahkan nasabah melakukan transaksi keuangan secara mandiri. Layanan ATM syariah yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, seperti kemudahan akses, kecepatan transaksi, keamanan, dan kenyamanan. Selain itu, juga perlu meningkatkan jumlah mesin ATM dan memperluas jaringan ATM-nya untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Dengan demikian, BSI dapat meningkatkan kepuasan nasabah dan memenangkan persaingan di pasar perbankan syariah. Layanan internet banking syariah. Pengertian layanan internet banking syariah, pelayanan merupakan suatu usaha produsen dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan konsumen. Perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan melalui optimalisasi data nasabah dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan sesuai kebutuhan, serta seluruhnya dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah, tentunya tetap dalam pengawasan pihak perbankan. Pengertian internet banking dapat didefinisikan sebagai berikut. Menurut David Whiteley, internet banking adalah salah satu jasa-jasa pelayanan yang diberikan bank kepada nasabahnya dengan maksud agar nasabah dapat mengecek saldo rekening dan membayar tagihan selama 24 jam tanpa perlu datang ke kantor cabang. Tingkat pelayanan internet banking syariah. Yang pertama, tingkat entry merupakan definisi yang paling sederhana, di mana pada tingkat ini hanya terdapat informasi statistik mengenai bank yang bersangkutan, jasa atau produk apa saja yang ditawarkan oleh bank, dan juga pelayanan dasar seperti perkiraan pembayaran, pinjaman. Tingkat intermediasi pada tingkat ini menawarkan seluruh layanan informasi keuangan seperti yang ditawarkan pada tingkat entry dan ditambah dengan layanan interaktif dasar dengan kemampuan dasar, yaitu antara lain perhitungan pembayaran kredit dan kemampuan untuk menampilkan rincian simpanan nasabah. Tingkat advance. Pada tingkatan ini, internet banking dapat didefinisikan sebagai tingkat yang paling lengkap layanannya, di mana layanan yang ditawarkan adalah seluruh fungsionalitas dan keamanan. Fasilitas internet banking syariah. Fasilitas internet banking syariah secara umum terbagi atas dua bagian, yaitu fasilitas non-transaksional merupakan suatu fasilitas yang digunakan hanya untuk melihat rekening atau melakukan kegiatan administrasi dan tidak tercatat dalam transaksi rekening. Kedua, fasilitas transaksional merupakan suatu fasilitas yang langsung berhubungan dengan rekening dan setiap transaksi tercatat ke dalam rekening. Konsep keamanan internet banking syariah. Keamanan merupakan sebagai kondisi atau kualitas yang bebas dari ketakutan, kecemasan, kepedulian. Jaringan komunikasi yang aman dapat didefinisikan sebagai suatu jaringan di mana pengguna tidak merasakan ketakutan atau kecemasan sewaktu menggunakan jaringan. Tips aman menggunakan internet banking. Yang pertama, jaga kerahasiaan user ID dan paspor. Kedua, ganti paspor secara berskala. Yang ketiga, jangan gunakan fasilitas simpan password. Yang keempat, periksa URL website. Dan yang kelima, waspada terhadap phishing. Yang keenam, aktifkan notifikasi transaksi. Yang ketujuh, gunakan perangkat yang aman. Layanan mobile banking syariah. Pengertian layanan mobile banking syariah. Mobile banking syariah merupakan sebuah fasilitas atau layanan perbankan menggunakan alat komunikasi bergerak seperti handphone dengan penyedia fasilitas untuk bertransaksi perbankan melalui aplikasi pada handphone. Syarat penggunaan layanan mobile banking syariah. Yang pertama, memiliki rekening tabungan atau GIRI BSM. Kedua, memiliki BSM Card. Yang ketiga, menggunakan kartu ponsel berbasis GSM 4, menggunakan ponsel yang tersedia fasilitas GPRS atau General Patch Radio Service. Kelima, mengisi formulir permohonan BSM MBG Bank Syariah Mandiri Mobile Banking OPRS. Hambatan dan solusi dalam optimalisasi mobile banking syariah.
Bagi nasabah yang menggunakan mobile banking syariah, hambatan jaringan menjadi masalah besar. Salah satu hambatan utama adalah jaringan yang tidak stabil dan stabil yang dapat mengakibatkan gangguan atau sinyal yang lemah atau terputus-putus yang menyulitkan proses transaksi dan menyebabkan ketidaknyamanan. Layanan SMS Banking Syariah. Pengertian layanan SMS Banking Syariah. SMS Banking Syariah adalah layanan teknologi dari bank kepada nasabah yang memungkinkan mereka untuk mengoperasikannya layanan perbankan melalui partisi telepon seluler menggunakan pesan SMS. Istilah SMS Banking merupakan layanan yang disediakan bank menggunakan sarana SMS untuk melakukan transaksi keuangan dan permintaan informasi keuangan, misalnya cek saldo, mutasi rekening, dan sebagainya. Tujuan dan manfaat SMS Banking Syariah. Tujuan penggunaan SMS Banking bertujuan agar dunia perbankan dapat diminati oleh masyarakat sehingga semakin bertambahnya minat masyarakat, semakin meningkat pula perekonomian nasional. Manfaatnya yang pertama, menghemat biaya operasional bank, kedua, tempat promosi, ketiga, meningkatkan minat masyarakat, keempat, meningkatkan perkembangan ekonomi nasional. Layanan pembanking syariah. Pengertian layanan pembanking syariah. Layanan pembanking syariah adalah layanan perbankan syariah yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi dan mendapatkan informasi melalui telepon, baik dengan bantuan petugas customer service maupun sistem otomatis. Ciri-ciri layanan pembanking syariah: yang pertama, berdasarkan prinsip syariah; yang kedua, menghindari riba atau bunga; yang ketiga, adanya akad yang jelas; yang keempat, transparansi dan etika; yang kelima, fitur spesifik bernuansa Islami; yang keenam, keamanan dan kerahasiaan data terjamin; yang ketujuh, kemudahan akses dan efisiensi. Produk tabungan syariah. Pengertian produk tabungan syariah. Tabungan syariah adalah jenis simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, di mana seluruh transaksi dan akadnya mengacu pada aturan-aturan syariah. Ini berarti bahwa tabungan ini bebas dari unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian, yang semuanya dilarang dalam Islam. Jenis-jenis tabungan syariah. Yang pertama, tabungan syariah biasa. Tabungan syariah biasa adalah jenis tabungan syariah yang paling umum dan mirip dengan tabungan konvensional. Kedua, tabungan haji. Tabungan haji adalah jenis tabungan syariah yang khusus disediakan untuk membantu nasabah menunaikan ibadah haji. Ketiga, tabungan berjangka syariah. Tabungan berjangka syariah adalah jenis tabungan yang memungkinkan nasabah untuk menyetor uang dalam jangka waktu tertentu. Tabungan haji syariah. Pengertian tabungan haji syariah. Tabungan haji adalah salah satu bentuk pelayanan dari perbankan syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam merencanakan dan mempersiapkan biaya haji. Tujuan dan manfaat tabungan haji. Yang pertama, mengumpulkan biaya haji lebih ringan. Membuka tabungan haji di bank syariah dapat membantu Anda mengumpulkan biaya haji dengan lebih ringan. Yang kedua, dana haji tersimpan dengan aman. Mengumpulkan dana haji secara khusus dan menyimpan di bank syariah dapat membantu Anda merasa lebih aman. Yang ketiga, adanya kepastian. Berangkat haji, membuka tabungan haji dapat memberikan Anda kesempatan untuk berangkat haji. Yang keempat, bisa dimulai sejak dini. Antrian pendaftaran haji reguler dapat mencapai belasan sampai puluhan tahun lamanya. Namun, dengan membuka tabungan haji, Anda dapat memulai prosesnya sejak dini. Tabungan kurban syariah. Pengertian tabungan kurban syariah. Tabungan kurban syariah adalah pilihan yang tepat bagi masyarakat muslim yang ingin mempersiapkan diri untuk berkurban dengan lebih mudah dan nyaman. Jenis-jenis tabungan kurban. Beberapa jenis kurban yang terkait dengan tabungan kurban syariah. Yang pertama, kurban unta; yang kedua, kurban sapi; yang ketiga, kurban kambing; yang keempat, kurban domba. Selain itu, ada juga beberapa jenis kurban lainnya seperti kurban patungan, kurban akikah, dan kurban nazar. Tabungan pendidikan syariah.
Pengertian tabungan pendidikan syariah. Tabungan pendidikan adalah jenis simpanan di perbankan yang dirancang khusus untuk membantu orang tua mempersiapkan dana pendidikan anaknya. Keuntungan memiliki tabungan pendidikan syariah. Yang pertama, cara efektif untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak di masa depan. Kedua, membantu orang tua dalam mempersiapkan biaya pendidikan anak tanpa terbebani dengan dana yang besar ketika diperlukan. Ketiga, pengelolaan keuangan keluarga menjadi tertata dengan lebih baik. Yang keempat, sebagai orang tua, Anda dapat mengetahui berapa banyak yang harus Anda tabung setiap bulannya. Kebutuhan harus memenuhi pendidikan anak di kemudian hari. Yang kelima, keamanan finansial. Yang keenam, terdapat kepastian. Yang ketujuh, proses pembukaan. Tabungan mudah dan cepat. Proses pembukaan tabungan pendidikan sangat mudah dan cepat. Tabungan umroh syariah. Pengertian tabungan umroh syariah. Tabungan umroh adalah jenis tabungan di bank syariah yang dirancang khusus untuk membantu masyarakat muslim mengumpulkan dana untuk biaya ibadah umroh. Namun, ada beberapa waktu tertentu yang menjadi favorit umat Islam untuk menunaikan ibadah umroh, seperti umroh saat bulan suci, Ramadan, akhir tahun, dan awal tahun. Tabungan Aku Sehat Syariah. Tabungan Aku Sehat Syariah adalah produk tabungan yang dirancang khusus untuk membantu masyarakat dalam mengelola keuangan mereka dengan cara yang sehat dan sesuai dengan prinsip syariah. Tabungan Aku Sehat Syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin berinvestasi dengan cara yang halal dan sehat. Dengan prinsip syariah yang kuat dan layanan yang modern, produk ini dapat membantu nasabah mencapai tujuan keuangan mereka dengan lebih mudah dan nyaman. Produk deposito syariah. Deposito adalah produk perbankan yang menggunakan prinsip syariah Islam dalam pengelolaannya, sehingga berbeda dengan deposito konvensional. Deposito syariah adalah produk investasi yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin berinvestasi dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Produk deposito syariah. Jenis-jenis produk deposito syariah. Yang pertama, deposito mudharabah. Deposito mudharabah adalah produk deposito syariah yang menggunakan akad mudharabah di mana nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Yang kedua, deposito musyarakah. Deposito musyarakah adalah produk deposito syariah yang menggunakan akad musyarakah di mana nasabah dan bank menjadi mitra dalam investasi. Yang ketiga, deposito wakalah. Deposito wakalah adalah produk deposito syariah yang menggunakan akad wakalah di mana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mengelola dananya. Yang keempat, deposito qard. Deposito qard adalah produk deposito syariah yang menggunakan akad qard di mana nasabah memberikan pinjaman kepada bank dengan akad qard. Deposito mudharabah syariah. Deposito mudharabah adalah produk investasi yang berbasis pada prinsip syariah yang memadukan aspek investasi dengan prinsip mudharabah, sebuah bentuk kemitraan dalam Islam. Terdapat dua bentuk mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlakah. Mudharabah mutlakah adalah bentuk mudharabah di mana pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya. Kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah bentuk mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Deposito musyarakah syariah. Pengertian deposito musyarakah syariah. Musyarakah atau syirkah adalah bentuk usaha bagi hasil antara dua atau beberapa orang yang didasarkan pada prinsip kerja sama dengan kemitraan. Deposito musyarakah syariah adalah salah satu produk yang ditawarkan oleh bank syariah di mana nasabah dapat menempatkan dananya dalam deposito dengan prinsip musyarakah.
Jenis-jenis musyarakah: yang pertama syirka amlak, yang kedua syirka amlak ijbari, yang ketiga syirka ukut, yang keempat syirka muawwal mufawwadah, yang kelima syirka abdan mufawwadah, yang keenam syirka amwal inan, yang ketujuh syirka abdan inan, yang kedelapan syirka wujuh mufawwadah, yang kesembilan syirka wujuh inan. Deposito murabahah syariah. Pengertian deposito murabahah syariah. Deposito murabahah syariah adalah produk investasi yang ditawarkan oleh bank syariah, di mana nasabah menempatkan dananya dalam bentuk deposito dengan prinsip murabahah. Murabahah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembelian dengan pemesanan dan tanpa pesanan. Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah diterapkan dalam berbagai bidang seperti pembiayaan modal kerja, pegadaian barang, pembangunan rumah, dan lain-lain. Contoh, penerapan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah adalah dalam pembiayaan modal kerja berupa barang. Deposito ijarah syariah. Pengertian deposito ijarah syariah. Ijarah adalah suatu akad atau perjanjian untuk memperoleh manfaat dari suatu objek dengan memberikan imbalan dalam bentuk sejumlah uang. Istilah ini berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad, yaitu kompensasi atau imbalan. Deposito ijarah syariah adalah produk investasi yang ditawarkan oleh bank syariah, di mana nasabah dapat menempatkan dananya dalam deposito dengan prinsip ijarah. Dalam deposito ijarah, bank syariah menggunakan dana nasabah untuk membeli barang modal atau aset lainnya, kemudian menyewakannya kepada pihak lain dengan harga sewa yang telah disepakati. Deposito karun syariah. Pengertian deposito karun syariah. Deposito syariah adalah jenis investasi dana yang dilakukan berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Deposito karun syariah adalah salah satu jenis deposito syariah yang ditawarkan oleh bank syariah. Deposito karun syariah menggunakan akad mudharabah dan menawarkan keuntungan yang kompetitif bagi nasabah. Deposito karun syariah adalah bentuk simpanan berjangka dari lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Deposito ini menggunakan akad mudharabah di mana nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal dan bank sebagai pengelola dana atau mudharib. Produk kredit syariah. Kredit syariah merupakan fasilitas yang diberikan perusahaan kredit syariah yang memungkinkan para konsumennya dapat membeli produk yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan uang tunai sendiri dan dapat membayar kembali sesuai dengan jangka waktu dan bunga yang telah disepakati bersama terdahulunya. Dalam produk penghimpunan dana, bank syariah menawarkan tabungan, giro, dan deposito yang menggunakan akad wadiyah dan mudharabah. Sementara untuk produk penyaluran dana, bank syariah memiliki skema pembiayaan seperti murabahah untuk jual beli, mudharabah dan musyarakah untuk kerjasama usaha, serta ijarah untuk sewa menyewa. Bank syariah mengeluarkan berbagai produk yang dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama produk penghimpunan dana atau funding, yang kedua produk penyaluran dana atau financing, dan yang ketiga produk jasa atau servis. Pelayanan pinjaman yang diberikan menganut sistem syariah, yaitu yang pertama jual beli atau disebut bai, yang kedua prinsip sewa atau ijarah, yang ketiga prinsip bagi hasil, yang keempat akad pelengkap. Kredit mudharabah syariah. Mudharabah merupakan akad kerjasama kemitraan antara penyedia dana usaha atau sahibul mal dengan pengelola dana atau mudharib untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian yang sesuai dengan perjanjian awal atau nisbah yang telah disepakati bersama. Kredit mudharabah syariah berdasarkan PSAK nomor 105, pembiayaan mudharabah dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu mudharabah mutlakah. Dalam transaksi syariah, akad mudharabah mutlakah memiliki peran khas hanya sebagai acuan kepada pemilik modal agar tidak memberikan keputusan terhadap apapun usaha yang dijalankan oleh pengelola modal, sehingga peran koperasi hanya berfokus pada penilaian terhadap usaha yang dijalankan.
Kemudian mudharabah muqayyada, yakni mudharabah yang memiliki ketentuan yang dialokasikan oleh pihak koperasi kepada anggota, batasnya yaitu berupa tempat, daya upaya, dan wujud dari investasi. Berikutnya, mudharabah musyarakah, yaitu merupakan mudharabah yang dilakukan oleh pengelola modal dengan menyertakan modalnya pada penanaman modal. Berikut merupakan bentuk-bentuk usaha mudharabah pada bank syariah. Pertama, pada bank umum berdasarkan prinsip syariah. Kedua, pada bank pengkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah. Dalam praktiknya, pengimplementasian jual beli dengan memakai akad murabahah di bank syariah Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya. Yang pertama, objek yang dijual dan dibeli harus merupakan barang yang halal dan dapat diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kedua, bank harus menjual barang kepada nasabah dengan harga beli yang telah disetujui bersama, serta menambahkan markup atau keuntungan yang telah disetujui sebagai upah atas jasa yang diberikan oleh bank. Yang ketiga, nasabah wajib membayar harga jual yang telah disetujui dalam beberapa angsuran yang telah ditentukan bersama-sama. Dan yang keempat, bank bahwa harus memastikan nasabah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan dan harus mengawasi pembayaran angsuran nasabah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kredit musyarakah syariah, kredit kerjasama yang juga dikenal sebagai musyarakah, adalah bentuk pembiayaan di mana beberapa pihak bekerja sama untuk mengelola usaha, di mana setiap pihak menyumbang modal. Musyarakah menurut Kashmir adalah bentuk akad kerjasama yang akan dilakukan oleh dua belah pihak atau bahkan bisa lebih sebelum melakukan usaha, dan dana yang diberikan memiliki nilai yang sama serta keuntungan dan risiko yang akan terjadi nanti ditanggung bersama berdasarkan akad yang sudah ditentukan. Akad musyarakah harus memenuhi pilar-pilar sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang mengadakan kontrak adalah bank dan nasabah. Keduanya pemilik modal atau sahibul mal, dan nasabah selain pemilik modal juga adalah pengusaha atau musyarik. Kedua, modal, yaitu masing-masing pihak mengumpulkan modal memperoleh suatu aset untuk atau melaksanakan kegiatan atau proyek tertentu. Yang ketiga, subjek kontrak. Subjek kontrak dapat berupa aset, proyek, atau perusahaan yang bertujuan menghasilkan keuntungan bagi para pihak. Yang keempat, ijab qabul. Pernyataan penawaran atau ijab dan penerimaan atau qabul oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyatakan keinginannya pada saat berakhirnya akad. Yang kelima, nisbah bagi hasil. Bagi keuntungan yang diterima para pihak dibagi dalam persentase dan bukan dalam jumlah uang yang tetap. Kredit murabahah syariah. Kredit murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati antara penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat murabahah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang yang sesudah pembelian. Yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Secara peluang, akad murabahah banyak diminati nasabah karena kemudahan dalam melakukan kesepakatan, contoh pembiayaan pembelian rumah, kendaraan, serta produk investasi lainnya seperti pembangunan gedung atau kantor. Secara tantangan, akad murabahah masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang akad murabahah. Penyesuaian regulasi yang belum sesuai zaman, penggunaan teknologi sebagai sarana kemudahan layanan, manajemen operasional yang profesional, serta analisa yang kuat pada pembiayaan bermasalah.
Kredit ijarah syariah. Definisi kredit ijarah syariah. Ijarah didefinisikan sebagai akad sewa menyewa yang sah berdasarkan persetujuan antara dua belah pihak, yaitu penyedia manfaat atau mujir dan penerima manfaat atau muntasiri. Dengan kompensasi tertentu, terdapat beberapa sebab yang menyebabkan batalnya akad ijarah, yaitu barang hilang atau musnah, waktu yang disepakati telah berakhir, pembatalan dari kedua belah pihak, dan salah seorang dari yang melakukan akad meninggal. Akad ijarah atau sewa dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan objek yang disewakan. Yang pertama, ijarah manfaat atau al-jarah al-an manfaah. Jarah ijarah seorang terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, ijarah atas jasa di mana yang disebut mustajir mempekerjakan orang lain yang disebut ajir dengan memberikan upah atau ujroh sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Kedua, ijarah atas barang sewaan di mana mustajar menyewa barang-barang tertentu dari pemiliknya yang disebut mujir. Yang kedua, ijarah yang bersifat pekerjaan atau al-ijarah al-amal. Ijarah yang berkaitan dengan penyewaan aset atau properti di mana seorang diberikan hak untuk menggunakan aset atau properti tertentu dengan memberikan imbalan. Kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah, istilah kartu kredit mengandung unsur riba sehingga tidak tepat. Syariah Akar atau Fatwa DSN MUI nomor 54 DSN MUI ke-10 2006 menggunakan istilah ini, namun ambigu. Kartu pembiayaan syariah istilah yang lebih tepat menurut praktis dan akademisi, menghindari konotasi riba. Pembiayaan multijasa syariah. Koperasi syariah menyediakan layanan pembiayaan multijasa sesuai dengan prinsip syariah seperti diatur Fatwa DSN MUI nomor 44 DSN MUI ke-7 2004 menggunakan akad ijarah atau kafalah. Menggunakan akad ijarah atau kafalah. Pembiayaan murabahah. Murabahah adalah jual beli barang dengan harga aset ditambah keuntungan yang disepakati. Ini adalah produk dominan di perbankan syariah. Penjualan memberitahu harga pokok kepada pembeli. Akad harus sah dan bebas riba. Dapat dilakukan tanpa pesanan atau berdasarkan pesanan. Pembiayaan mudarabah. Pembiayaan mudarabah syariah antara lain: yang pertama, modal disediakan oleh sahibul mal atau pemilik modal. Kedua, pengelolaan. Musyarakah adalah kesepakatan bersama dilakukan oleh mudarib atau pengelola dengan modal keahliannya. Pembiayaan musyarakah antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modal saham pada suatu proyek. Semua pihak memiliki hak manajemen. Pembiayaan keuntungan sesuai penyertaan modal, kerugian ditanggung proporsional. Yang ketiga, kerugian. Kerugian ditanggung pemilik modal kecuali kelalaian mudarib. Yang keempat, keuntungan dibagi sesuai nisah yang disepakati. Pembiayaan ijarah syariah. Definisi al-ijarah. Ijarah yang berasal dari kata Arab atau al-aru yang berarti gan atau kompensasi adalah sebuah akad atau perjanjian dalam hukum Islam di mana seseorang menyewakan barang atau jasa kepada orang lain dengan imbalan pembayaran. Rukun atau unsur-unsur ijarah. Yang pertama, dalam transaksi sewa menyewa atau ijarah terdapat dua pihak utama yang terlibat. Pertama, mustajir merujuk pada individu atau badan usaha yang membutuhkan aset yang digunakan dan bersedia membayar biaya sewa. Kedua, mujir atau muajir yang merupakan pemilik aset yang bersedia menyewakan asetnya kepada pihak lain dengan memperoleh imbalan berupa pembayaran sewa. Kedua, telah disepakati antara harga sewa dan objek yang disewakan. Yang ketiga, prosedur akad yang melibatkan penawaran atau qabul atau penerimaan dari kedua belah pihak. Pembiayaan ijarah syariah. Syarat-syarat pembiayaan ijarah: yang pertama, kedua belah pihak sepakat mengenai manfaat atau jasa yang akan diberikan dari aset yang disewakan. Yang kedua, aset yang disewakan tetap menjadi milik pemilik atau mujir atau muajir yang bertanggung jawab untuk merawatnya agar dapat memberikan manfaat bagi penyewa atau mustajir. Yang ketiga, akad ijarah berakhir ketika aset yang disewakan tidak lagi dapat dimanfaatkan atau digunakan. Yang keempat, aset yang disewakan harus dapat memberikan manfaat kepada penyewa meskipun aset tersebut mengalami kerusakan selama masa kontrak akad ijarah tetap berlaku. Langkah-langkah melaksanakan pembiayaan ijarah.
Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk menyewa barang yang memiliki spesifikasi yang jelas. Yang kedua, bank nasabah membuat kesepakatan awal atau WADI mengenai barang yang akan disewa, harga sewa, dan jangka waktu sewa. Yang ketiga, bank mencari dan menyediakan barang sesuai permintaan yang diajukan nasabah. Yang keempat, bank menyewa barang tersebut dari pemilik dengan membayar sewa secara penuh di muka. Yang kelima, pemilik barang kemudian menyerahkan barang sewa kepada bank. Bank mengadakan akad atau kontrak sewa dengan nasabah atas barang tersebut. Yang keenam, nasabah membayar sewa kepada bank secara angsuran atau tangguh. Yang ketujuh, bank menyerahkan barang sewa kepada nasabah untuk dimanfaatkan. Yang kedelapan, setelah jangka waktu sewa berakhir, nasabah mengembalikan barang sewa kepada bank. Pembiayaan CAR Syariah. Definisi istilah Syariah CAR banyak dimunculkan oleh akademisi maupun praktisi. Di antaranya ada yang menyebutkan dengan kartu kredit berbasis syariah, kartu kredit syariah, Islamic Credit Card, kartu kredit berdasarkan prinsip syariah. Pengguna dan persyaratan kartu kredit syariah. Yang pertama, penerbit kartu kredit adalah pihak atau lembaga yang menerbitkan dan mengelola kartu kredit. Kedua, pengelola adalah pihak yang mewakili kepentingan penerbit kartu untuk menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan pada pemegang kartu, melakukan pembayaran kepada pihak merchant. Yang ketiga, card holder atau pemegang kartu adalah pihak yang menggunakan kartu kredit dalam kegiatan pembayarannya. Struktur akad pembiayaan dalam kartu kredit syariah. Kartu kredit syariah dirancang dengan landasan hukum Islam yang kuat untuk menghindari riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Prinsip ini tercermin dalam pemilihan dan penerapan akad-akad yang sah menurut syariah. Dalam hal ini, kartu kredit syariah menggunakan pendekatan multi-qiyad atau hybrid kontrak, di mana beberapa akad digabungkan untuk membentuk struktur yang komprehensif dan sesuai syariah. Pembiayaan multijasa syariah. Pengertian pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa adalah penyedia dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah. Pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi utang dan kewajiban sesuai dengan akad. Pada umumnya, pembiayaan multijasa yang terjadi di lembaga keuangan syariah. Dasar hukum pembiayaan multijasa. Setiap lembaga keuangan syariah dalam menjalankan bisnis dan usahanya tidak terlepas dari jaringan syariah. Tentunya yang dimaksud dengan jaringan syariah merupakan setiap bisnis usaha lembaga keuangan syariah harus ada dasar hukum yang kuat seperti ayat Al-Quran dan hadis. Proses pengajuan pembiayaan multijasa. Yang pertama, calon nasabah datang ke kantor dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan dan mengajukan pembiayaan. Kedua, mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang telah disepakati oleh staf. Yang ketiga, pihak kantor PT melakukan analisis dan survei kelayakan pembiayaan pada calon nasabah. Yang keempat, pihak PT akan membuatkan akad dan menjelaskan semua tentang kewajiban nasabah, ujrah, biaya administrasi, dan lainnya. Yang kelima, dana pembiayaan dapat segera cair setelah nasabah melakukan akad. Produk pembiayaan multijasa. Yang pertama, pembiayaan pendidikan. Sesuai syariah adalah multijasa dengan fasilitas pembiayaan menggunakan konsep jarah dengan angsuran sewa sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran atau angsuran sewa bagi nasabah. Kedua, pembiayaan haji dan umroh adalah multijasa untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Akad pembiayaan multijasa. 1. Al-ajarah adalah perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Yang kedua, wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu di mana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masa hidup. Yang ketiga,
Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga yang menentukan kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Jasa perbankan syariah. Definisi bank syariah. Kata bank berasal dari kata banque dalam bahasa Prancis dan kata banco dalam bahasa Italia yang berarti peti atau lemari atau bangku. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Fungsi bank syariah yang pertama, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Yang kedua, menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari sedekah, zakat, hibah, wakaf atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Yang ketiga, menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai kehendak pemberi wakaf. Yang keempat, pelaksanaan sosial sebagai tersebut pada poin nomor 2 dan 3 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jasa perbankan syariah, strategi pengembangan produk perbankan syariah. Yang pertama, meluncurkan produk baru atau new product. Meluncurkan produk baru berarti menciptakan sebuah jenis atau model produk yang belum pernah ada sebelumnya. Produk yang dilaunching harus sesuai dengan fatwa DSN MUI. Jika sudah ada fatwa terkait produk sejenis sebelumnya atau terlebih dahulu harus meminta fatwa dari DSN MUI jika belum ada fatwa terhadap produk tersebut. Ini dilakukan untuk menghindarkan produk baru tersebut dari sifat garar, maisir, zalim, riba, dan haram. Yang kedua, mengembangkan produk yang sudah ada atau repackaging. Repackaging berarti upaya untuk meningkatkan kualitas, menambah utilitas, dan variasi pada produk yang sudah ada sebelumnya. Penambahan elemen-elemen tersebut adalah dalam rangka untuk menambah kepuasan pengguna produk bank syariah tersebut tanpa harus membeli atau menambah produk yang baru. Jasa transfer syariah. Definisi transfer syariah. Menurut KBBI, transfer berarti pindah atau beralih tempat. Dalam keuangan, pengertian transfer adalah kiriman uang yang diterima bank termasuk hasil inkaso yang ditagih melalui bank yang akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah. Secara sederhana, transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan orientasi pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditujukan sebagai penerima transfer. Jasa transfer syariah, akad transaksi syariah. Yang pertama, akad tabarru atau kebajikan. Akad tabarru adalah akad transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih dan tidak profit oriented atau tujuan keuntungan. Yang kedua, akad tijaru atau bisnis. Akad tijaru atau bisnis merupakan jenis akad transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit oriented bisnis. Penggunaan layanan jasa transfer. Penggunaan layanan jasa transfer, kegiatan mengirim uang atau transfer di bank bisa dilakukan tanpa harus datang langsung ke kantor bank ataupun ke ATM secara langsung, melainkan bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dapat diakses oleh nasabah dimanapun dan kapanpun. Kelebihan dan kekurangan layanan jasa transfer. Kelebihan yang pertama, dapat digunakan dimanapun dan kapanpun karena aplikasi yang fleksibel sehingga nyaman digunakan dimanapun dan kapanpun selama 24 jam. Yang kedua, dapat diakses dengan mudah, artinya aplikasi tersebut bisa digunakan di saat urgent atau sangat dibutuhkan. Yang ketiga, fitur yang ada pada BSI mobile banking lengkap dan menarik sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Yang keempat, keamanan lebih terjamin. Yang kelima, efektif dan efisien dalam melakukan transaksi. Yang keenam, lebih menghemat biaya transfer dan transport. Yang ketujuh, dilengkapi dengan informasi syariah. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, biaya antar bank yang relatif mahal sehingga membuat nasabah menggunakan aplikasi lain untuk melakukan transaksi.
Kedua, aplikasi BSI Mobile Banking hanya dapat mentransfer ke aplikasi pembelanjaan Shopee Pay saja. Yang ketiga, tidak semua tipe handphone bisa mengakses aplikasi BSI Mobile Banking dalam melakukan transaksi. Jasa pembayaran syariah, Bank Syariah Indonesia memudahkan transaksi nasabah melalui layanan mobile banking. Yang pertama, latar belakang. Di era sekarang yang serba digital telah memberikan inovasi para lembaga bisnis untuk mengembangkan produknya agar dikenal oleh masyarakat luas. Inovasi digital digunakan untuk mengakses segala hal yang diperlukan manusia agar dapat dijangkau dengan mudah, seperti pembelian barang-barang secara online, mengakses berita dalam mobile banking sebagai media transaksi. Telah mengenalkan wajah baru bagi nasabah untuk bertransaksi menggunakan media elektronik yang mudah dibawa kemana saja. Dalam melakukan transaksi melalui mobile banking, nasabah tidak perlu khawatir akan peretasan data pribadi penggunaan mobile banking karena nasabah telah dilindungi oleh ketentuan hukum mengenai transaksi elektronik. Jasa pembayaran syariah, Bank Syariah Indonesia memudahkan transaksi nasabah melalui layanan mobile banking. Fitur-fitur yang tersedia pada mobile banking Bank Syariah Indonesia. Yang pertama, informasi rekening. Penggunaan dapat melihat informasi transaksi rekening termasuk daftar transaksi terjadwal, informasi portofolio, daftar mutasi, informasi total saldo, dan registrasi notifikasi dengan menggunakan fungsi ini. Yang kedua, transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang melalui bank baik dalam kota, luar kota maupun luar negeri. Yang ketiga, berbagi Ziswaf. Nasabah Bank Syariah Indonesia memiliki pilihan untuk berdonasi dengan berbagai cara, termasuk zakat, infak, sedekah, dan fidyah. Yang keempat, layanan syariah. Menu layanan syariah BSI Mobile menawarkan pilihan sebagai berikut: kalkulator kurban, Asmaul Husna, Juz Amma, dan Hikmah. Yang kelima, pembelian dan pembayaran digital. Penggunaan dapat melakukan pembelian beberapa jenis voucher pulsa, token listrik, e-money, paket data, isi ulang pulsa, layanan streaming video dan musik, serta fasilitas transaksi lainnya melalui menu pembelian. Jasa pembayaran syariah, Bank Syariah Indonesia memudahkan transaksi nasabah melalui layanan mobile banking. Penggunaan mobile banking, M-Banking yang juga disebut sebagai mobile banking adalah penggunaan ponsel atau perangkat komunikasi bergerak lainnya untuk tujuan perbankan. Dengan tersedianya fitur-fitur untuk transaksi perbankan melalui aplikasi mobile, maka perangkat komunikasi beberapa keuntungan dari mobile banking adalah nasabah dapat menggunakan ponsel mereka untuk mengelola rekening dan melakukan aktivitas perbankan, sehingga dapat menghemat waktu. Nasabah tidak perlu repot-repot membawa komputer untuk melakukan transaksi. Perbankan cukup dengan menggunakan telepon genggam. Jasa penagihan syariah, perlindungan hukum terhadap nasabah dalam proses penagihan tunggakan kartu kredit syariah atau syariah card melalui jasa debit kolektor pada industri perbankan syariah di Indonesia. Dasar hukum penggunaan jasa debit kolektor. Penggunaan jasa debt kolektor dalam penagihan utang syariah card diatur dalam ketentuan PBI nomor 142 PBI 2012 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu JO CEB nomor 1417 DASP perihal penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu pada saat Bank Syariah memutuskan untuk menggunakan bantuan debt kolektor untuk membantunya menagih pembayaran pada nasabah. Terlebih dahulu harus dipastikan bahwa kualitas tagihan syariah card tersebut telah termasuk dalam kualitas macet. Jasa penagihan syariah, perlindungan hukum terhadap nasabah dalam proses penagihan tunggakan kartu kredit syariah atau syariah card melalui jasa debt kolektor pada industri perbankan syariah di Indonesia. Perlindungan hukum kepada nasabah pengguna syariah card terhadap pengguna jasa debt kolektor dalam proses penagihan pembayaran tunggakan. Berbicara mengenai perlindungan hukum, maka erat hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
di mana perlindungan terhadap nasabah syariah dalam proses penagihan tunggakan apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah masuk dalam perlindungan hukum terhadap nasabah atau konsumen dalam tahap purna transaksi. Perlindungan hukum pada tahap purna transaksi adalah perlindungan hukum yang diberikan dari bank kepada konsumen setelah kartu kredit atau syariah digunakan oleh nasabah baik untuk alat pembayaran maupun untuk penarikan tunai. Jasa konsultasi syariah rancang bangun sistem layanan konsultasi kepada pakar syariah Islam. Layanan konsultasi agama merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir batin dalam menjalankan tugas-tugas hidupnya dengan menggunakan pendekatan agama, yakni dengan membangkitkan kekuatan getaran iman di dalam dirinya untuk mendorongnya mengatasi masalah yang dihadapi. Jasa perencanaan keuangan syariah. Perencanaan keuangan berbasis manajemen syariah. Keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah adalah pengolahan keuangan secara syariah melalui kegiatan perencanaan, analisis, pengendalian keuangan yang berkaitan dengan di mana dan bagaimana mendapatkan uang, menggunakan uang, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah. Jasa perencanaan keuangan syariah. Perencanaan keuangan berbasis manajemen syariah. Perencanaan keuangan dan anggaran. Perencanaan keuangan dan anggaran merupakan proses perencanaan dan penganggaran dana perusahaan untuk segala aktivitas dan kepentingannya. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan keuntungan, mencegah pemborosan anggaran yang tidak menghasilkan hasil yang diharapkan, dan teknologi perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di era digital. Perkembangan bank syariah di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan bank syariah dapat dilihat sebagai berikut. Tahun 1990 muncul ide dan gagasan konsep lembaga keuangan syariah. Uji tubuh BMBT Salma di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti 1990 Lokaria MUI, di mana para peserta sepakat mendirikan bank syariah di Indonesia. Teknologi perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di era digital. Definisi bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian atau akad yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam. Tujuan dan fungsi utama bank syariah. Tujuannya yang pertama, bank syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai dengan kaidah syariah. Adapun fungsinya, yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat, kedua, penyaluran dana kepada masyarakat, dan yang ketiga, pelayanan jasa bank. Sistem informasi perbankan syariah. Bank Syariah Indonesia atau BSI adalah bank syariah yang berdiri pada tanggal 1 Februari 2021, hasil penggabungan antara Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan BRI Syariah. Bank ini merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia dan menjadi bagian dari Mandiri Group, dengan mayoritas sahamnya dipegang oleh Bank Mandiri. BSI memiliki visi untuk menjadi bank syariah terkemuka di Indonesia dan menjadi salah satu pusat keuangan syariah di dunia. Teknologi informasi perbankan syariah. Tujuan dan fungsi utama bank syariah. Perkembangan teknologi informasi saat ini sedang berlangsung dengan sangat cepat, ditandai dengan kehadiran berbagai alat komunikasi canggih seperti smartphone. Dengan adanya smartphone, setiap orang dapat mengelola, memproduksi, serta mengirimkan maupun menerima berbagai bentuk pesan komunikasi dengan mudah dan cepat.
Teknologi informasi perbankan syariah. Adapun peran teknologi informasi dalam perbankan syariah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, akses layanan perbankan yang lebih mudah. Teknologi informasi telah membuat akses layanan perbankan bagi nasabah bank syariah menjadi lebih mudah dan praktis. Yang kedua, kenyamanan dan efisiensi dalam bertransaksi. Transaksi yang lebih cepat dan efisien mobile banking memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi secara instan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan pembelian. Yang ketiga, keamanan yang ditingkatkan. Aplikasi mobile banking dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan seperti autentikasi 2 faktor dan enskripsi data. Yang keempat, kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Mobile banking dalam perbankan syariah dirancang agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memungkinkan nasabah untuk bertransaksi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kelima, peningkatan inklusi keuangan. Teknologi informasi membantu bank syariah dalam menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Yang keenam, meningkatkan kualitas layanan. Teknologi informasi membantu bank syariah dalam meningkatkan kualitas layanan dengan mengumpulkan dan menganalisis data perilaku nasabah. Keamanan informasi perbankan syariah. Keamanan data nasabah merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah. Data nasabah yang meliputi informasi pribadi, transaksi keuangan, dan preferensi pelanggan adalah aset berharga yang harus dilindungi dari potensi ancaman seperti kebocoran data, serangan cyber, dan penggunaan data tanpa izin. Untuk mewujudkan keamanan data nasabah, bank syariah dapat mengadopsi langkah-langkah strategis berikut. Yang pertama, penerapan teknologi enskripsi. Menggunakan teknologi enskripsi yang canggih untuk melindungi data nasabah selama penyimpanan dan transmisi, sehingga hanya pihak berwenang yang dapat mengakses data tersebut. Yang kedua, memastikan bahwa hanya nasabah yang berwenang dapat mengakses akun mereka melalui mekanisme autentikasi ganda seperti kombinasi kata sandi dan kode verifikasi. Yang ketiga, audit keamanan berkala. Melakukan audit keamanan secara rutin untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kerentanan dalam sistem informasi. Yang keempat, peningkatan kesadaran keamanan data. Mengedukasi karyawan dan nasabah tentang pentingnya menjaga data pribadi, termasuk menghindari tindakan yang dapat membahayakan keamanan data. Yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Yang keenam, pemanfaatan firewall dan sistem keamanan jaringan. Yang ketujuh, pembuatan kebijakan akses terbatas. Dan yang kedelapan, penggunaan backup data yang aman. Digital banking syariah. Bank digital syariah merupakan salah satu inovasi yang berpotensi meningkatkan daya saing bank syariah di Indonesia. Bank digital syariah memiliki beberapa kelebihan seperti biaya operasional yang lebih rendah dan kemampuan untuk menjangkau nasabah yang lebih luas. Dengan demikian, bank digital syariah dapat menawarkan layanan yang lebih kompetitif dan meningkatkan daya saingnya di pasar. Namun, bank digital syariah juga memiliki beberapa tantangan seperti keamanan dan kepercayaan nasabah. Regulasi perbankan syariah. Regulasi perbankan syariah di Indonesia juga harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, perbankan syariah di Indonesia dapat tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan perekonomian nasional. Dalam jangka panjangnya, regulasi perbankan syariah di Indonesia harus terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memungkinkan industri perbankan syariah di Indonesia untuk terus berkembang dan meningkatkan kontribusinya pada perekonomian nasional. Undang-Undang Bank Syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.
Fungsi perbankan syariah dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1-3 yang menyatakan bahwa bank syariah dan unit usaha syariah atau UUS wajib menjalankan fungsi penghimpunan dan menyalurkan dana masyarakat dan menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Peraturan DSN MUI, Peraturan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI tentang perbankan syariah mencakup berbagai fatwa yang mengatur produk dan akad syariah seperti murabahah, salam, ijarah, musyarakah, dan mudarabah. Fatwa-fatwa ini juga mencakup aspek-aspek lain seperti ta'awid dan instrumen moneter syariah sehingga memberikan pedoman yang komprehensif bagi perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. DSN MUI berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat, serta menggali, menguji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah. Keberadaan DSN MUI juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi syariah serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku ekonomi syariah. Fatwa DSN MUI. Fatwa secara terminologis dapat diartikan sebagai penjelasan hukum syara tentang suatu masalah, pertanyaan atas seseorang atau kelompok. Fatwa menurut Zamkhashari adalah suatu penjelasan yang diberikan oleh seorang ahli hukum syara untuk menjawab pertanyaan tentang suatu masalah yang tidak jelas atau tidak pasti hukumnya. Menurut Asy-Syatbi, fatwa dalam arti al-ilahiyah adalah keterangan-keterangan tentang hukum syarah yang tidak mengikat untuk diikuti, sedangkan menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum syarah dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa atau mustafti, baik secara perorangan atau kolektif. DSN memiliki tugas utama untuk menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah maupun yang lainnya. DSN juga bertanggung jawab untuk memberikan fatwa-fatwa terkait ekonomi syariah serta mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa-fatwa tersebut. Standar akuntansi perbankan syariah. Standar akuntansi perbankan syariah atau PSAK adalah standar akuntansi yang khusus digunakan untuk perbankan syariah di Indonesia. Standar akuntansi perbankan syariah atau PSAK 101 mengatur tentang penyajian laporan keuangan syariah yang merupakan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Menurut Kusmawati dalam Yunita 2019, tujuan akuntansi syariah memiliki beberapa aspek penting yang perlu dipahami. Pertama, tujuan akuntansi syariah adalah untuk perlindungan harta atau hifzul mal, yaitu menjaga harta dan menghindari keraguan-keraguan dalam transaksi keuangan. Kedua, akuntansi syariah juga bertujuan untuk memberikan kesaksian yang real dan kuat bila terjadi perselisihan dalam transaksi atau harta. Ketiga, akuntansi syariah juga memiliki tujuan lain seperti menentukan dan hak-hak, menghitung bersertifikat, menentukan hasil usaha yang akan dizakatkan, dan menentukan imbalan, sanksi, dan balasan. Tantangan dan peluang bank syariah. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah adalah promosi yang masih kurang efektif. Promosi via televisi nampaknya masih jarang dilakukan, padahal promosi lewat media ini cukup efektif untuk pembentukan brand image dan brand awareness. Ada beberapa tantangan bank syariah. Pertama, perluasan jaringan kantor. 2, peningkatan SDM. 3, peningkatan modal. 4, peningkatan pelayanan. 5, pembinaan dan pengawasan. Peluang perbankan syariah. Secara demografi, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS sesuai hasil Susenas 2019 telah mencapai 267 juta jiwa.
Bila ditinjau dari jumlah pemeluk agama yang resmi di Indonesia sesuai hasil sensus 2019, maka dapat dikemukakan bahwa penduduk Indonesia yang beragama Islam sebanyak 232 juta jiwa atau 87,17%. Sejarah perbankan syariah, perkembangan sistem ekonomi syariah dalam satu dekade terakhir ini di Indonesia terlihat semakin pesat. Hal ini merupakan sebuah fenomena yang sangat menarik apabila kondisi ini terjadi saat bangsa Indonesia ditimpa oleh krisis multidimensi yang diawali oleh krisis moneter pada tahun 1997 yang hingga saat ini masih berkepanjangan. Adapun peluang perbankan syariah melihat proses pembentukan bank syariah di Indonesia dapat dipastikan bahwa ada 3 cara untuk menjadi bank syariah, yaitu yang pertama, mendirikan bank syariah secara langsung dengan full sistem syariah seperti halnya bank muamalat. Yang kedua, melakukan konversi dari bank konvensional ke bank syariah. Ini pun biasanya menggunakan full sistem syariah seperti halnya bank syariah mandiri yang pada awalnya adalah bank konvensional. Ketiga, membuka divisi syariah biasanya adalah bank konvensional yang berniat melakukan transaksi syariah. Hal itu dilakukan dengan cara membuka divisi syariah dengan menggunakan 2 banking syariah. Adapun peluang-peluang perbankan syariah. Perbankan syariah sesungguhnya memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang di masa depan. Peluang yang besar dan terbuka lebar bagi perbankan syariah di Indonesia merupakan sesuatu yang wajar. Setidaknya ada sejumlah argumentasi untuk menguatkan pendapat ini. Pertama, mayoritas penduduk Islam. Kedua, fatwa bunga bank. Ketiga, menggeliatnya kesadaran beragama. Keempat, menjalarnya penerapan ekonomi Islam. Kelima, berkembangnya lembaga keislaman. Strategi pengembangan perbankan syariah. Pengembangan produk adalah kegiatan yang mengarah penambahan ciri khas yang baru atau berbeda dari suatu produk. Pengembangan produk ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi keinginan nasabah existing dan menarik minat calon nasabah baru untuk melakukan transaksi melalui bank syariah. Pengembangan produk harus disesuaikan dengan kualitas produk, keandalan sumber daya, serta kejangkauan jaringan kantor dan lainnya. Bank syariah. Ada 7 konsep pemasaran produk yang harus diperhatikan oleh bank syariah dalam mengembangkan produk dan layanan, yakni kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai, dan kepuasan. Strategi pengembangan perbankan syariah. Adapun strategi yang dapat digunakan dalam pengembangan produk bank syariah antara lain: yang pertama, meluncurkan produk baru atau new product. Kedua, mengembangkan produk yang sudah ada atau reshaping. Prospek pengembangan produk bank syariah. Perkembangan pangsa pasar perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menurut OJK 2022, pangsa pasar perbankan syariah Indonesia per Agustus 2022 mencapai 7,03%. Pangsa pasar tersebut tercatat dengan komposisi industri yang terdiri dari 13 bank umum syariah dengan pangsa pasar sebesar 66,14% dari total industri syariah, 20 unit usaha syariah dengan pangsa pasar 31,39% dan 166 BPR syariah dengan pangsa pasar 2,47%. Aset perbankan syariah bertumbuh sekitar 17,91% mencapai angka 744,68 triliun pada bulan Agustus 2022. Saran untuk pengembangan perbankan syariah. Saran untuk pengembangan perbankan syariah meliputi inovasi produk berbasis teknologi, peningkatan kualitas layanan dan sumber daya manusia, penguatan ekosistem ekonomi syariah termasuk pembiayaan sektor real, serta penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Pertama, pengembangan produk dan layanan. Terdiri dari inovasi produk, digitalisasi, dan kualitas layanan. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia dan literasi. Terdiri dari peningkatan SDM, peningkatan literasi, dan inklusi keuangan. Yang ketiga, penguatan ekosistem syariah. Terdiri dari fokus
Pada sektor real, kedua penyedia lembaga penjamin dan sinergi ekosistem. Dan yang keempat, peran kebajikan pemerintah dan regulasi, terdiri dari dukungan pemerintah dan kesesuaian dengan roadmap. Saran untuk pengembangan perbankan syariah, solusi atas problem rendahnya komitmen atas prinsip syariah. Pertama, pelaksanaan peraturan yang tegas dan sistematis. Kedua, syariah compliance. Solusi atas problem sumber daya manusia yang kurang kompeten dan profesional. Yang pertama, sumber daya insani yang kompeten dan profesional. Kedua, edukasi yang kontinu kepada pegawai dan masyarakat. Solusi atas problem strategi marketing yang kurang inovatif. Yang pertama, peningkatan pelayanan dan profesionalisme. Kedua, inovasi produk. Yang ketiga, perluasan jaringan kantor. Keempat, sinergi antar brand bank syariah. Kelima, reorientasi ke sektor real. Istilah perbankan syariah. Istilah-istilah akad atau perjanjian. Yang pertama, mudharabah, kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola modal atau mudarib, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kedua, musyarakah, usaha perpatungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki modal usaha, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Ketiga, murabaha, akad jual beli barang di mana bank menjual kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal. Keempat, ijarah, akad sewa menyewa di mana bank menyewakan asetnya kepada nasabah dengan imbalan biaya sewa atau ujrah. Kelima, salam, jual beli barang dengan cara pemesanan di muka dan pembayaran dilakukan di awal sedangkan barang diserahkan di kemudian hari. Yang keenam, istisna, mirip dengan salam namun spesifik untuk barang yang diproduksi atau dibuat oleh nasabah. Adapun istilah-istilah umum perbankan syariah. Pertama, wadiyah, akad penitipan dana atau barang dari nasabah ke bank di mana bank wajib menjaga dan mengembalikannya saat diminta. Kedua, nisbah, pembagian keuntungan atau rasio bagi hasil antara bank dan nasabah dalam akad mudharabah atau musyarakah. Ketiga, margin, keuntungan bank dalam transaksi jual beli atau murabaha yang besarnya sudah disepakati di awal dan bersifat tetap. Keempat, qard, di pinjaman tanpa bunga atau modal dari bank kepada nasabah yang harus dikembalikan pada waktu yang disepakati. Produk ini memiliki unsur sosial dan tolong-menolong. Kelima, syarf, transaksi jual beli mata uang asing identik dengan jual beli valuta asing atau forex di bank syariah. Keenam, rahan, gadai di mana nasabah menitipkan barang berharga sebagai jaminan atas suatu pembiayaan atau jaminan pinjaman. Ketujuh, kafalah atau damana, pemberian jaminan oleh pihak bank untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin. Kedelapan, hawala, pemindahan utang dari satu pihak kepada pihak lain tanpa pembayaran langsung.